Pernahkah Anda membayangkan jika jalan tol dapat dibuat menggunakan bambu? Terkejut bukan? Ternyata, lebih dari 10 juta batang bambu digunakan sebagai struktur dasar konstruksi ruas tol Semarang-Demak sepanjang 6 km. Lantas, bagaimana prosesnya? Simak video ini hingga selesai. Ruas tol Semarang-Demak di Jawa Tengah dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, antara Semarang-Sayung sepanjang 10,64 km dikerjakan oleh pemerintah dengan biaya mencapai 10 triliun rupiah. Bagian kedua, Sayung-Demak sepanjang 16,31 km dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak. Uniknya, selain berada di atas laut, tol ini dilengkapi dengan rest area, kolam retensi, dan rumah pompa. Fungsinya tidak hanya sebagai jalan tol, melainkan juga sebagai tanggul laut yang melindungi kota Semarang dari banjir pasang laut. Bambu menjadi pahlawan konstruksi ini. Batang bambu diolah dan dibentuk seperti matras atau ditancapkan ke tanah sebelum jalan tol jadi, terutama di bagian Semarang-Sayung yang juga berfungsi sebagai tanggul laut. Prosesnya sederhana, dengan mengikat 7 batang bambu menjadi satu dan menancapkannya dengan jarak sekitar 1 meter. Ada juga batang bambu lain yang dirakit, diikat, dan dipasang di atas ikatan bambu yang sudah ditancap, membentuk rakit bambu seperti persegi panjang. Setiap rakitnya terdiri dari 17 lapisan bambu dengan lebar 150 meter. Konstruksi belum selesai karena hamparan ini harus memiliki 17 lapisan rakit bambu. Pasir laut setebal 20 cm ditaburkan di atasnya dan proses diulang hingga 17 lapis selesai. Penyiraman pasir laut ke atas struktur rakit bambu dilakukan menggunakan kapal dengan alat hisap pasir laut. Panjang konstruksi hamparan bambu ini mencapai 6.000 meter atau 6 km. Menurut pimpinan proyek, tidak perlu lagi menggunakan tiang pancang karena konstruksinya sangat kuat dan bentuknya mirip tembok yang bisa menjadi tanggul laut dan jalan tol sekaligus. Proyek ini unik karena menjadi yang pertama kali menerapkan konstruksi seperti ini dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Tiang pancang penahan waktu juga digunakan untuk melintasi alur Sungai Sayur agar konstruksi bambu tidak ambruk ke sungai. Diperlukan batang bambu dengan panjang 10 meter dan diameter minimal 10 cm atau sekitar 3 tahun usianya. Tidak perlu jenis bambu tertentu, semua jenis bambu dapat digunakan. Ingat, diperlukan setidaknya 10 juta batang bambu untuk membuat daratan baru untuk jalan tol dan tanggul laut seperti ini. Hal ini terbukti lebih hemat dibandingkan dengan metode pengurukan tanah yang memerlukan ratusan juta kubik tanah dan jutaan perjalanan truk bolak-balik yang juga berisiko ambles. Dari segi biaya, pendekatan ini dapat lebih terkontrol. Tidak perlu repot mencari bambu sebanyak itu, terutama di Indonesia yang merupakan negara penghasil bambu. Ada banyak jenis bambu yang dapat tumbuh di Indonesia, dari 1.439 jenis bambu di dunia, 162 jenis dapat tumbuh di sini. Bambu memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, mudah dicari, dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, bahkan hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sebelum digunakan dalam proyek jalan tol, bambu diuji terlebih dahulu di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. Mereka melakukan uji tarik dan uji lentur untuk memastikan keamanan dan perilaku bambu sebagai bahan konstruksi. Setelah konstruksinya selesai, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter
akan terlihat seperti segitiga yang dipotong di bagian atasnya, berfungsi sebagai tanggul laut. Harapannya, jalan tol ini efektif dalam melindungi Semarang dari banjir pasang laut sambil menciptakan lahan di sebelah selatan jalan tol yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Ini adalah inovasi yang sangat bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan dampak positif. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar dapat informasi lebih lanjut tentang fakta menarik lainnya.